Mau bikin kartu flash ya, kartu flash buat belajar anak. Ini kebetulan di sini contohnya huruf hijaiyah. Nah kayak gini. Ini dari bahan PVC ID card ya. Nah ini kebetulan memang sengaja saya kosong aja, nggak diisi. Cuman lebih baik nanti diisi aja. Nah ini contohnya yang masih hangat, kita kupas dulu. Nah ini. Oke. Nah ini jadinya. Ini tebal kayak setebal kartu ATM ya. Ya PVC ID card lah ya. Oke, bagaimana cara bikinnya? Kita simak yuk. Oke, di kesempatan kali ini saya coba share ya. Ini bukan share sih, sebetulnya udah banyak yang tahu ya. Ini sengaja sih record. Ini saya mau buat apa sih, kayak semacam flashcard ya, buat belajar anak balita. Jadi nantinya tuh kita bikin kayak semacam ID card lagi ya, kayak ID card. Nanti kita pakainya kertas ini, kertas PPC ya, ini namanya. Ini kertas PPC. Nah untuk ID card itu kita nanti punya dua bahan ya, kertas PVC nya satu, sama ini yang buat lapisannya satu, jadi ada dua. Gimana cara buatnya? Oke, liatin aja ya. Pertama kita sini dulu ya, kita print dulu desainnya. Oke, nah ini jangan lupa kalau untuk ngeprint kita di mirror dulu ya. Kita mirror dulu di sini sampai sini. Oke, ini kita kita mirror dulu ya, edit, kemudian transform, kemudian flip horizontal. Oh enggak, sorry, enggak kepilih semuanya. Nah gini, edit, kemudian form, kemudian flip horizontal. Oke, nah ini udah ke mirror semua. Kalau udah ke mirror gini, kita langsung print ya. Nah untuk settingannya saya pakai ini Epson Photo Quality Inkjet ya. Kalau saya itu terserah sih, bebas ya mau pakai settingan yang mana, mau Epson Matte, mau Epson Ultra Glossy. Kalau saya sih lebih enak yang ini. Kenapa? Karena warnanya lebih keluar aja. Kalau untuk kualitasnya standar aja juga udah cukup bagus. Kalau sudah kita oke, kemudian kita lanjut langsung print aja. Oh ya, lupa kertasnya belum. Nah untuk kertasnya ya, itu ada dua lapisan ya, ada dua lapisan. Nah buat kertas yang ini, bentar, bisa dilihat ya, nggak fokus ya. Nah yaudah, intinya ada dua lapisan. Nah untuk lapisan yang bisa dicopot atau yang bisa dikelupas itu di belakang ya sipennya. Nah jadi posisinya gini, nanti yang di print itu yang ini. Kalau yang ini ada kertasnya tuh kan ngelupas. Nah ini untuk permukaan belakangnya, jadi kita printnya di posisi yang ininya nih ya, kita print sini. Oke, kita lanjut print, proceed. Oke, kita tunggu aja proses printnya
Nanti saya percepat aja ya. Saya juga melayani jasa setting ATR WNet. By the way, buat yang pengen pasang internet murah, boleh di Japri aja atau tulis di kolom komentar aja. Baik, nah ini sekarang udah beres ngeprintnya. Nah sekarang kita akan coba langsung pasangkan aja ke kertas PVC nya ya, yang ini nih. Oke. Ini. Ya, nah ini sebenarnya sini. Nah untuk kertas PVC nya ya, kertas PVC nya itu ada ada 2 lapis ya, depan belakang. Ini kita buka dulu. Fokus nggak ya? Fokus kita boleh. Nah ini ada lapis kayak gini. Oke. Nah ini untuk sisi yang satunya. Nah kalau misalkan mau 2 sisi, nanti ini satu sisinya lagi, itu yang ini copot lagi ya. Tapi kalau ini kebetulan saya cuma satu sisi ya, bikinnya cuma satu sisi, jadi copotnya yang satu aja. Sebenarnya dicopot juga nggak apa-apa ya, tapi saya nggak aja dulu. Nah kalau udah kayak gini, ini sisi yang udah dicopot plastiknya ya. Sekarang saya coba kelupas nih. Nah ini tadi yang di print, sorry. Nah ini yang di print tadi, yang di mirror. Nah ini yang ada yang ada lapisnya, kita kelupas dulu. Sorry nggak dikelupas. Udah malam. Ini kita langsung tempel aja. Nih langsung tempel ke yang area atau permukaannya udah kita kelupas tadi ya. Ngomongnya belepotan nggak apa-apa ya, ini juga namanya juga iseng sih, daripada nggak ada kerjaan yaudah record aja. Nah ini udah terpasang seperti ini. Oke, kalau udah terpasang seperti ini agak lengket ya, makanya hati-hati pas masangnya. Jadi ketika si plastik yang mika ini yang di print tadi itu, ketika nempel ke plastik PVC nya itu langsung nempel karena agak lengket, juga ada lemnya gitu. Nah kita tunggu sini. Ini statusnya udah ready ya, kita laminating. Nah kita tinggal masukin aja kayak gini, pelan-pelan. Diusahakan suhunya itu kurang lebih 150 aja. Kalau lebih dari 150, kalau untuk printer yang saya pakai ini, untuk laminating yang saya pakai ini, kalau lebih dari 150 itu kepanasan. Efeknya si PVC nya ini itu ada kayak gelembung-gelembung gitu. Motor ganek kayak ada gelembung-gelembung gitu kalau misalkan kepanasan. Nah untuk mesin laminating yang saya pakai ini cocoknya di 150. Kita sekali lagi ya. Biar bener-bener melekat. Oke, nah kalau sudah, ini kita potong. Kita potong ya. Kita potong jadi 2. Nah, kenapa ini dipotong? Supaya masuk ke sini nantinya. Kalau misalkan ini bisa aja kita langsung potong gitu per kotak, cuman kan karena ini buat anak-anak dan ada alat ini juga gitu kan, kita pakai alat ini aja buat motong polanya gitu ya. Kita potong dulu ya, kita bagi 2.
kalau udah jadi dua kayak gini, udah jadi dua, kita masukin ke sini. Nah, kita masukin. Nah, terus kita sini ininya. Terus kita potong. Nah, jadi terus makanya pas di desainnya itu agak dilebihin ya. Nah, untuk alatnya ini harganya berkisar antara 450 ke atas ya. Kalau yang ini kurang lebih saya beli 500-an, kalau nggak salah 500.000. Nah, ini hasilnya. Nah, ini karena saya tadi bilang saya ini cuma satu sisi ya, belakangnya polosan. Cuman lebih bagus lagi kalau misalkan belakangnya itu kalian kasih desain lagi apa gitu di belakangnya gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini kita kelupas aja. Kelupas isinya. Bagus kan? Jadi deh. Udah. Nih kertas PVC flashcard ya. Teman-teman boleh silakan pakai desain sendiri. Kalau mau desain yang ini buat belajar ngaji anaknya yang masih balita atau masih di bawah 3 tahun atau 4 tahun, boleh silakan di download aja, nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya untuk desain yang ini. Udah jadi kayak gini. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal potong-potong aja terus gitu. Oke, kalau tadi kita bikin yang satu sisi ya, yang ini cuma satu sisi. Nah, sekarang gimana kalau misalkan dua sisi? Nah, kalau dua sisi itu proses laminatingnya atau laminasinya itu harus berbarengan gitu, sisi atas sama sisi bawahnya. Nah, makanya saya ini bagi dua dulu kayak gini. Kenapa dibagi dua? Karena kebetulan desainnya kayak gini ya. Jadi ini untuk contoh, ini untuk sisi belakangnya, ini untuk sisi depannya ya. Jadi saya bagi dua dulu. Kertas PVC-nya saya bagi dua kayak gini. Saya simpan dulu ya di sini ya. Ini juga saya bagi dua. Oke. Saya bagi dua dulu. Oke, kalau sudah dibagi dua seperti ini, kita tempel saja. Di mana? Di sini. Ya, tempelnya kayak gini. Ini seperti biasa kita kelupas dulu. Oh ya, lupa, ininya kita nyalain dulu biar nggak nunggu lama. Proses laminatingnya kita cetak di suhu 150. Oke, udah. Masih merah ya, belum hijau. Kalau hijau berarti udah ready, udah siap laminasi. Oke, sambil nunggu kita kupas dulu ini. Sini. Oh ya, hampir lupa. Ini yang satu sisi nggak ini ya, nggak kebalik ya. Yang sisi satunya lagi itu nggak bolak-balik. Jadi kita pisahin dulu. Kita pisahin dulu. Apa-apa lah. Ini kita bisa.
aja miringnya ya. Oke, ini kita simpan. Nah, ini begini, kita kupas dua-duanya. Ini agak susah ya melupasnya. Kelihatan nggak? Tuh, ini kita tempel satu di sini. Ini patokannya yang bawah ya. Ini kita lepas lagi. Satu lagi. Kita cek dulu, takutnya nggak pas. Oke, karena kita matoknya dari bawah, berarti kita gini ya. Oke, biasa udah pas. Oke, kalau udah kayak gini, sisi belakangnya udah dipasang, depannya udah dipasang, kita langsung masukin aja sini. Kebetulan udah hijau juga, masukin. Oke, sekali lagi ya. Oke, nah ini udah kayak gini, kita langsung potong. Ini kita matiin dulu aja. Kita langsung potong di sini. Yang potongnya ini harus agak hati-hati ya, karena ini pas-pasan nih. Dikira-kira aja. Oke, kalau dirasa udah pas. Nah, resikonya kalau yang bolak-balik kayak gini, itu nggak pas sisi depan sama sisi belakangnya. Resikonya nanti juga kalau misalkan ini nggak pas ya dimaklum aja ya. Oke, udah kayak gini kita kelupas lagi. Satunya lagi. Oke ya, kurang lebih kayak gini ya hasilnya. Dan ini bisa juga dijadikan untuk gantungan kunci, juga bisa buat apapun lah ya kalau udah kayak gini. Ini hanya contoh aja sih sebetulnya ya. Kurang lebih cara membuat ID card itu caranya kayak yang barusan tadi kita lakukan gitu. Oke, segitu untuk video hari ini ya. Nanti untuk lebih lengkapnya insya Allah lah nanti saya kasih tutorialnya dari pertama ngedesainnya, terus kemudian setting kertasnya ya, pokoknya lebih lengkap lagi dan lebih detail lagi lah ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.